Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Misdi Smart Channel. Channel yang keren, informatif, inspiratif, dan solutif. Informatif, channel ini memberikan alternatif pendidikan setelah lulus SMA, SMK, dan MK. Pendidikan yang tanpa biaya alias gratis dan lulus langsung kerja, baik di pemerintahan maupun di non-pemerintahan. Inspiratif, semoga dengan informasi yang kami berikan tadi menginspirasi saudara untuk menetapkan diri, memantapkan diri, tekad kuat setelah SMA, SMK, dan MA melanjutkan ke jenjang berikutnya. Solutif, informasi sekolah kedinasan atau perguruan tinggi kedinasan yang gratis dan setelah lulus langsung kerja tadi akan memberikan solusi kepada saudara, baik solusi terhadap karier saudara dan masa depan saudara, juga termasuk solusi biaya, karena tanpa biaya tetapi masa depannya cerah. Mari kita ikuti. Kita sudah memberikan informasi yang banyak tentang perguruan tinggi kedinasan dan juga tentang beasiswa. Namun dari semua yang kami informasikan itu karena jumlah kuotanya terbatas, jumlah beasiswanya terbatas, maka perlu perjuangan, perlu persaingan yang ketat. Untuk itu kita harus tahu bagaimana kiat suksesnya menembus tes kedinasan. Kiat suksesnya bagaimana bisa meraih beasiswa baik yang negeri maupun yang swasta. Kali ini kita di episode ini kita akan membahas tentang kiat sukses menembus tes kedinasan. Ini saya ambil dari buku saya yang kami susun dan kemudian kami update buku saya berjudul Kemana Setelah Lulus SLTA, Kuliah Tanpa Biaya Lulus Langsung Kerja, bahwa persiapan untuk masuk menembus jurus jitu, menembus tes masuk kedinasan itu ada minimal 4 persiapan. Yang pertama persiapan mental, kemudian persiapan akademis, kemudian persiapan teknis, dan persiapan strategi. Jadi ada 4 persiapan. Ini jangan lupa, ini kami mengutip kata bijak yang disampaikan oleh Henry Ford. Di atas segala-galanya siap adalah rahasia keberhasilan. Untuk itu bagi Anda yang SMA maupun SMK maupun MA yang sekarang mungkin masih kelas 1, kelas 10 atau kelas 11 atau bahkan sekarang kelas 12, tentu kita harus siapkan mulai saat ini. Jangan tunda-tunda lagi bagi Anda yang pengen kuliah gratis, kemudian setelah lulus masa depannya cerah, karirnya jelas. Mulai saat dipersiapkan karena itulah rahasia keberhasilannya. Apa itu persiapan mental? Yang pertama bahwa persiapan mental itu yang pertama adalah Anda dari dulu ini memang cita-cita itu penting, karena kalau misalnya di negara ini ada namanya visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan itu dalam hal perencanaan pembangunan nasional. Tapi Anda sebagai pribadi kita kalau ingin sukses ya cita-cita, kita harus punya visi atau cita-cita, dan cita-cita itu tidak sekedar cita-cita seperti kita kecil dulu kalau ditanya pengen jadi apa, jadi dokter, pengen jadi apa, jadi guru, pengen jadi apa, pengen jadi sopir dan seterusnya. Tetapi ini cita-cita yang betul-betul mantap, cita-cita yang mantap ini yang bagaimana, yang tidak berubah. Kemudian cita-cita yang Anda akan berkorban apa saja demi untuk mewujudkan cita-cita itu. Dengan menganggap seperti itu, maka Anda akan akibatnya akan sangat bagus, karena menganggap bahwa tes masuk sekolah dinasan itulah bukanlah ujian yang biasa-biasa saja, lah ini seperti ulangan biasa. Tetapi dengan dan karena biasa-biasa saja, persiapannya ala kadarnya, akhirnya tidak diterima. Iman-iman, tetapi
bahwa tes masuk sekolah dinasan itu adalah pertarungan masa depan, pertarungan hidup mati gitu. Jadi kalau Anda menganggap gitu, nanti bagi hasilnya yang akan memetik juga saudara. Nah, agar Anda kalau sudah mempunyai cita-cita yang mantap, bagaimana? Anda harus membangun kepercayaan diri. Dan tidak setelah Anda bangun kepercayaan diri, saya sudah punya cita-cita yang mantap. Dan yakinlah bahwa cita-cita itu akan terwujud, akan bisa Anda wujudkan dengan perjuangan, dengan ikhtiar, dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dan caranya memupuknya bagaimana? Nanti kita informasi, kita breakdown lagi, yaitu dengan 5I. Yaitu insya Allah lah, yaitu dengan informasi, carilah informasi yang sebanyak-banyaknya, kemudian setelah ada informasi yang baik, berinisiatiflah. Tentu dengan informasi yang baik banyak itu Anda akan berinisiatif atau terinspirasi. Dengan inspirasi Anda berinisiatif, dan saya yakin yang nama inteligensi itu hampir sama seluruh Indonesia. Ya, memang ada yang paling inteligensinya, tesnya, IQ-nya tinggi, tapi rata-rata bangsa Indonesia itu nyaris sama. Nah, karena nyaris, kalau Anda nanti ditambah dengan perjuangan, insya Allah akan sukses dan intuitif. Nah, itu dalam hal memilih perguruan tinggi kedinasan dan jurusan atau program studinya, dan dari 5I itu insya Allah saudara-saudara akan diridhoi sukses masuk tes kedinasan. Dan jangan lupa, agar Anda cita-citanya sudah mantap dengan membangun kepercayaan diri, Anda tetap harus berdoa. Dan doa itu tidak hanya sekali, tapi harus diulang-ulang. Jangan sampai kalah dengan iklan. Iklan itu di TV itu kan satu, misalnya iklan odol itu kan sampai 10 kali. Anda berdoa sehari ya jangan, kalau minimal kan di sholat itu ketika Anda sholat, kalau yang Islam tentu saja, kalau yang non Muslim mungkin bisa dengan cara lain, saya tidak tahu. Jadi doa sebanyak-banyaknya. Dengan doa itu Anda memberikan harapan agar cita-cita yang mantap tadi akan bisa terwujudkan. Nah, tidak hanya berdoa tok, nanti kalau tidak berdoa tok, tidak latihan dan sebagainya, ya sama juga bohong. Maka itu kita harus selain berdoa juga harus berikhtiar, berusaha. Ingat saya ketika dulu di Rindam Jaya mengikuti Lacarmil, itu ada tulisan di Rindam Jaya, ada tulisan lebih baik mandi keringat saat latihan daripada mandi darah saat pertempuran. Nah, mari itu agar Anda sukses masuk tes sekolah kedinasan, harus mempersiapkan diri sebanyak-banyaknya dengan cara nanti akan kami jelaskan berikutnya ini, agar nanti ketika Anda ujian itu tidak pelangap-pelungu, ya. Apa saja upayanya? Yaitu kita harus ada yang namanya persiapan akademis. Persiapan akademis itu yaitu bagaimana yang utama kan mengerjakan soal-soal tes masuk sekolah kedinasan itu dengan cepat, tepat, dan benar. Agar apa? Skor saudara tinggi. Lah, kenapa kok tidak hanya tepat kok, harus cepat? Karena di sekolah tesnya itu ada satu soal itu maksimal kalau tidak salah hanya 90 detik atau 1,5 menit. Itu saya sudah mencoba dulu ketika saya masih SMA juga mengerjakan itu. Akan soalnya ada yang mudah, sedang, dan sulit. Ketika yang mudah itu memang bisa cepat, tapi ketika sudah yang sedang apalagi yang sulit itu kadang-kadang sampai lebih dari 2 menit pun belum terpecahkan. Maka dari itu ini perlu strategi untuk bisa mengerjakan agar lolos Anda di tes kesehatan. Nah, bagaimana? Ini perlu kiat belajar yang efektif dan efisien. Kemudian juga selain belajarnya juga ada prioritas bidang studi. Kemudian bagaimana menyusun strategi agar program belajar Anda
ketika masih kelas 10 harus bagaimana, ketika kelas 11 harus bagaimana, ketika kelas 12 pun harus bagaimana, nanti kami uraikan setelah ini. Sebab kelas 12 pun harus dibagi lagi, semester 5 itu tentu Anda beda dengan semester 6. Nah, kita mulai dengan tadi ada 3, yaitu kiat belajar yang efektif dan efisien, kemudian prioritas bidang studi dan susun program belajar. Yang pertama yaitu kiat belajarnya. Bagaimana belajar pun harus diubah. Kalau dulu kan belajar pokoknya untuk menguasai salah satu bab tentang teori. Kemudian Anda bisa kalau ada ujian ulangan ya satu bab itu. Tetapi untuk ketika Anda mau diterima tes masuk kedinasan, Anda harus mengoleksi soal tes masuk kedinasan yang tahun lalu Anda sudah harus tahu, dan yang jelas bahwa soal-soal tes masuk kedinasan itu kan tingkat kesulitannya dan juga soalnya itu ada yang dikeluarkan sama persis. Kemudian ada yang mirip dan ada yang berbeda sama sekali. Itu salah satu karakternya. Itu Anda juga harus pahami. Kemudian kumpulkan sebanyak mungkin soal-soal per bab materi. Soal latihan acak, kemudian laksanakan TO yang untuk mengevaluasi diri secara jujur. Baik itu soalnya, terus waktu yang disediakan dan bobot soalnya. Dan sekarang itu kalau tidak seperti zaman saya 30 tahun yang lalu, sekarang ini banyak, Anda tidak harus beli pun, kalau Anda mau bisa tinggal klik di internet, sudah banyak soal-soal tentang tes masuk kedinasan. Dan itu sangat perlu, dan jangan lupa nanti Anda kalau memang perlu ya juga harus membeli ke toko buku. Kemudian ini masih persiapan akademis, prioritas bidang studi. Jadi ingat ya, tidak semua pelajaran yang diajarkan di SMA, SMK, MA, di SLTA itu diujikan dalam tes masuk kedinasan. Ya, Anda belajarnya harus fokus karena Anda mau masuk kedinasan, Anda harus fokus pada kedinasan. Ya, kemudian prioritasnya itu kalau misalnya Anda mau masuk Poltekstin, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, itu tesnya kan SKD, ya, seleksi kemampuan dasar, itu terdiri dari TW, tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian TIU, tes inteligensi umum, kemudian TKP, tes karakteristik pribadi. Itu harus sudah saudara pahami bobot soalnya maupun lama pekerjaannya, jumlah soalnya, ditambah matematika, bahasa Inggris, ditambah dengan psikologi. Jadi saudara kalau memang mau masuk STEM ya tidak usah belajar yang lain, mungkin fokus ini. Ya tentu kalau belajar yang lain-lain untuk ketika semester 5 itu kan Anda perlu juga harus lulus. Tapi kan tidak sesulit karena dengan menguasai matematika bahasa ini Anda juga sudah termasuk kelulusan saudara ketika kelas 12. Kemudian contoh lagi di STES itu juga tesnya sama, SKD, seleksi kemampuan dasar yang terdiri dari TWK, TIU, dan TKP ditambah matematika dan psikotes. Kemudian di IPDN juga ada seleksi kemampuan dasar, ada psikologi, terus integritas dan kejujuran. Anda harus tahu ini apa itu soal integritas, kejujuran itu seperti apa. Kemudian tes psikologi, wah saat ini kalau dulu zaman saya 30 tahun lalu itu agak sulit mencari tes jenis tes psikologi. Sekarang ini sudah banyak sekali tes psikologi dan Anda bisanya ya dilatih dan dilatih. Ingat yang namanya Albert Einstein untuk menghasilkan lampu yang kita nikmati sekarang itu harus 10.000 kali untuk melaksanakan eksperimennya dan gagal hanya 1 kali, tapi 1 kali itu bisa dinikmati sampai saat ini. Demikian juga Anda
ketika Anda harus melaksanakan masa depan saudara, demi masa depan saudara, Anda harus banyak berlatih soal, minimal juga kalau bisa seperti Albert Einstein 10.000. Dan tidak kalah pentingnya, Anda juga harus menyusun program belajar bagi Anda yang betul-betul serius ingin masuk sekolah kedinasan. Yang pertama yaitu kalau misalnya Anda kelas 10. Jadi begitu Anda SMA atau SMK atau madrasah aliyah, ketika Anda sudah masuk ke sana, itu sudah ada 3 tahun atau 2 tahun lagi, itu akan memasuki gerbang yang namanya gerbang yang sangat menentukan masa depan saudara. Kalau Anda setelah SMA, MA maupun SMK ini nanti ogah-ogahan, wah sangat berbahaya demi kelangsungan masa depan saudara. Misalnya kalau di kelas 10 itu tentu Anda fokusnya adalah kepada nilai rapot. Karena nilai rapot ini juga sangat menentukan. Ya memang kalau di sistem penerimaan di sekolah dinasan itu kan tidak seperti di perguruan tinggi negeri. Kalau perguruan tinggi negeri itu kan ada 3 pintu. Yang pertama pintu dengan SNMPTN, dengan rapot itu harus naik terus itu. Kemudian kalau SBMPTN itu ya ujian, bagi yang tidak diterima ajaran bisa mengikuti SBMPTN dengan ujian yang TKD ditambah Saintek maupun Sosum. Kemudian kalau di sekolah kedinasan itu yang dihitung adalah rapotnya, tetapi rapotnya tidak yang harus grafiknya naik, tetapi rapotnya minimal. Kalau misalnya di Poltek SSN, Siber dan Sandi Negara itu minimal matematika dan bahasa Inggris 80. Jadi Anda yang kelas 10 harus 2 pelajaran ini juga harus tidak main-main, harus minimal 8 bahkan 9 atau 10 kalau bisa. Ya. Dan demikian juga kalau misalnya Anda yang ke STES juga seperti itu. Kalau misalnya ke IPDN nilainya minimal misalnya hanya 7. Anda harus wajib tahu sejak awal-awal sebelumnya. Kelas 11 pun juga utamakan raport dan tentu saja sudah mulai mengenal soal-soal tes masuk kedinasan. Lah, bagaimana kalau sudah kelas 12? Nah, ini kelas 12, ini semester 5 ini juga harus Anda sudah mulai persiapan dengan serius, harus banyak-banyak mencari informasi tentang perguruan tinggi kedinasan, memantapkan pilihan Anda. Saya nanti itu milih itu ke perguruan sekolah kedinasan yang mana. Belajarnya tidak harus Anda harus diubah polanya 40% teori dan 60% soal-soal. Artinya apa? Anda belajarnya dari soal, kemudian per bab itu kan ada banyak itu soal-soal yang menyajikan bahwa misalnya bab pertama himpunan, belajar teorinya, atau soal-soal tentang himpunan nanti kemudian kembali ke teori tentang himpunan, kemudian soal-soal tentang integral, Anda belajar tentang soalnya, kemudian kembali teorinya, yang itu hanya sudah dikemas dalam satu buku. Jadi mempermudah saudara dengan harga yang sangat terjangkau. Monggo silahkan apa saja produknya, silahkan milih sendiri. Kemudian kalau Anda ini kan semester 5, kalau sudah semester 6, misalnya bulan Januari, itu sampai nanti ujian perguruan tinggi kedinasnya, ini sudah Anda tidak melihat teori, Anda sudah harus soal, dan setelah selain soal yang sudah acak, sesering mungkin Anda harus tryout secara mandiri maupun tryout yang ada mengadakan banyak sekali itu sekarang tryout yang secara online. Kalau dulu zaman saya tidak ada. Saya dulu ya ikut tryoutnya yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Misalnya bimbingan belajar A, bimbingan belajar saya ikuti. Baik yang banyakan itu yang bayar pun tidak masalah. Tapi yang utama adalah
melihat hasil tryout-nya inilah. Hasil tryout-nya ini juga untuk memantapkan diri saudara memilih sekolah kedinasan. Ya, kemudian persiapan teknisnya ini juga tidak kalah pentingnya, walaupun Anda nilainya 90 atau mungkin bahkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris bagus bisa masuk ke kedinasan, tapi Anda persiapan teknis ini tidak Anda perhatikan, Anda juga bisa gagal. Yaitu apa? Yang berkaitan dengan pendaftarannya harus update informasi sebanyak-banyaknya dan sejak awal. Maka itu Anda yang wajib Anda lakukan, cari informasi yang tepat, kapan pendaftarannya, kemudian tempat tesnya nanti saya kira-kira di mana tempat tesnya itu. Walaupun kalau di IPDN kan ada tes di daerah, tes pusat, tapi Anda harus sudah mempelajari tesnya itu di mana. Kemudian ini menetapkan pilihan sekolah kedinasan berdasarkan tryout tadi bagaimana kira-kira, karena apa, masing-masing sekolah kedinasan kalau dulu zaman 30 tahun lalu belum ada data minimal passing grade-nya berapa itu enggak ada, tapi sekarang sudah banyak sekali, jadi Anda bisa melihat passing grade saya, hasil tryout saya, kalau saya ngeyel atau saya mencoba-coba ke perguruan tinggi ini tidak bisa. Jadi Anda harus mencari alternatif yang kedua, tentu ini yang sesuai dengan bakat, minat, passion, kemampuan saudara, kemampuan inteligensinya tryout tadi. Kemudian cara mengisinya, cara mengisi formulirnya, cara mengisi dikdinnya itu Anda harus pelajari betul, jangan sampai salah. Kemudian KTP-nya bagaimana, surat kalau tidak punya KTP bagaimana, itu Anda bisa pelajari. Tempat sementara selama ujian, jadi nanti kan tempatnya mungkin di Jakarta atau mungkin ada di Surabaya, nanti saya karena mungkin rumahnya luar kota, nanti bagaimana mekanismenya. Kalau banyak duit tidak apa-apa, nanti bisa nginap di hotel, tapi kalau tidak bagaimana, mungkin di rumah teman atau bagaimana, itu sudah mulai Anda pikirkan. Dan jangan lupa nanti ketika sudah ngecek tempat ujian, jangan sampai nanti Anda santai-santai malah datang, misalnya ujiannya hari Kamis, hari Rabu sudah sampai, tapi malah keliling, malah wisata, malah tidak ngecek tempat ujian, tapi cek agar Anda besoknya tidak tergesa-gesa dan pelajari rutenya. Dan jangan lupa datanglah 30 menit sebelum ujian berlangsung. Jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu mepet. Kalau terlalu lama nanti Anda bisa bosan. Tapi kalau terlalu mepet nanti Anda tergesa tidak pas. Ya 30 menit itu sudah pas. Dan siapkan peralatan ujian. Kalau sekarang peralatan ujian itu yang utama jangan lupa sekarang ini arsip vital yang berhubungan saudara apa? KTP. Anda bisa ditolak kalau Anda tidak bisa membawa KTP. Karena KTP itu, walaupun panitia itu sebenarnya punya, tapi untuk ngecek, karena apa? Antara ini Anda bisa betul-betul yang bersangkutan atau joki gitu. Untuk ngecek ya, ini sebagai bentuk pencegahan dari panitia. Dan jangan lupa mulai sekarang itu jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu sangat ujian, juga jaga kesehatan itu dalam rangka mempersiapkan tes kesehatan. Pak, tipnya ya, agar bisa lolos tes kesehatan apa? Mulai sekarang olahraga teratur. Tidak usah ngoyo-ngoyo, olahraga teratur alias rutin. Jangan dong-dongan sehari, misalnya lari maraton 40 km, tapi besok diam saja, jangan. Jadi olahraganya yang rutin. Lah itu ditambah misalnya kalau ada ujiannya mungkin sit up, pull up, dan sebagainya, itu Anda ditambah itu. Tapi kalau Anda olahraganya sudah rutin, napas saudara sudah terlatih, insya Allah akan memperlancar saudara. Nah ini kita lebih detailkan. Jadi kalau misalnya Anda mau ikut tes masuk sekolah kedinasan, ini Anda harus betul-betul mengerti jadwal penerimaannya. Itu bisa diakses di Dikdin.
Dikdin.go.id. Kemudian pengumumannya kapan pendaftaran pesertanya, kemudian ujiannya, kemudian seleksi lanjutan itu tadi bagi perguruan tinggi negeri yang misalnya ada tes kesemaptaan dan sebagainya itu. Kemudian sekolah kedinasan. Kalau di Dikdin kemudian webnya nanti juga langsung menuju web sekolah kedinasan, misalnya ke yang IPDN. Itu bagaimana persyaratan umumnya, persyaratan administrasinya, persyaratan khususnya apa saja, kemudian tahap seleksinya, bagaimana alur pendaftarannya, bisa dilihat di sekolah kedinasan yang bersangkutan. Kemudian kuotanya, ini dalam hal kuota calon pelajar ini agar apa? Anda untuk strategi pemilihan perguruan tinggi kedinasannya. Kemudian jadwal seleksinya Anda juga harus tahu sejak Anda kelas 3 semester 6. Jadi Anda harus cari informasi yang sebanyak-banyaknya, dan sekarang ini informasinya banyak sekali, salah satunya oleh YouTube. Maka itu ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Sehingga kalau Anda subscribe dan bunyikan loncengnya, kalau Anda informasi, saya akan update tentang perguruan tinggi sekolah kedinasan yang kuliahnya gratis, lulus langsung kerja. Nah, terakhir adalah persiapan strategis, yaitu kemampuan peserta untuk memilih jurusannya sesuai dengan cita-cita, minat, bakat, dan kemampuan. Ini dalam hal ini adalah memilih sekolah kedinasan. Ya, memilih sekolah kedinasan karena apa? Karena dengan memilih Anda tidak usah, misalnya kalau Anda ke STAN, ya otomatis karena STAN rata-rata di sana ya pasti ada hitungannya karena terkait dengan keuangan. Kalau Anda misalnya ke statistik ya banyak pasti hitung-hitungan matematika. Kalau Anda ke siber dan sandi negara banyak matematikanya karena itu adalah terkait dengan komputer. Jadi Anda memilih jurusan itu dalam rangka adalah strategi memperkecil saingan. Jadi ketika Anda jangan wah yang paling mudah, Anda ada ya sama. Kalau STAN ya tentang keuangan, kalau STES ya matematika, kalau siber dan sandi negara juga tentang komputerisasi berarti matematika. Ini sudah bisa diarahkan. Jadi Anda yang utama ketika Anda memilih jurusan itu, yang penting Anda yang paling ringan tingkat persaingannya. Dan Anda nanti insya Allah akan kami berikan tipsnya bagaimana memilih jurusan di perguruan tinggi kedinasan. Namun yang utama saran kami, rekomendasi dari channel ini, Anda yang utama itu adalah milih sekolah kedinasan itu sebenarnya sudah spesifik karena sudah satu jurusan atau satu sekolah tinggi yang sudah satu bidang ilmu, tinggal itu didetailkan lagi per jurusan atau program studinya. Oke, sementara itu jadi ada beberapa tadi sudah kita jelaskan bahwa Anda kalau ingin sukses menembus tes masuk sekolah kedinasan harus persiapannya matang mulai sekarang. Dan ini kalau mari kita mengutip dari kata bijak Presiden Abraham Lincoln, Presiden Paman Sam. Jadi kalau mereka disuruh memotong pohon dalam waktu 6 jam, 4 jam sebelumnya itu digunakan untuk mengasah kapaknya. Lah yang 2 jam itu tinggal motong, mudah lah. Demikian juga Anda ketika Anda nanti mau tes sekolah kedinasan yang dilaksanakan mungkin sekitar bulan Juni, nanti sekarang ini Anda harus terus mengasah kapak saudara. Dalam artian kapak ini ya inteligensi saudara agar diisi dengan informasi dan juga inisiatif, inspirasi tentang sekolah kedinasan, diisi dengan soal-soal materi ujian yang berkaitan dengan sekolah kedinasan
Sementara itu, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan tetap semangat bahwa semua itu perlu perjuangan, semua itu pasti ada harganya. Harga dalam ini bukan harga uang, tetapi harga yang harus kita bayar yaitu tenaga dan pikiran untuk fokus menghadapi tes masuk sekolah keindonesiaan. Dan jangan lupa like and subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga ketika ada informasi tentang sekolah kedinasan atau perguruan tinggi gratis lulus langsung kerja kami informasikan kepada saudara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.